Jadi apapun pangkatnya, tetaplah makhluk Allah, punya kelemahan dan ada dalam posisi yang sama, yaitu la haula wala quwwata, tidak punya daya dan tidak punya upaya. Siapa yang menggerakkan? Illa billah, kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana-Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'un, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ahibbahil kiram, para sahabat pesantren online yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian sederhana tentang mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan saya selalu berharap dan selalu berdoa agar kita semua senantiasa diberikan rahmat, inayah, maghfirah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu diberi kemudahan dan menjadikan satu wasilah kita menjadi lebih bertakwa dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ahibal kiram rahimakumullah, para sahabat pesantren TV, pesantren online yang saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan kajian tentang wahdaniyatnya Allah, baik wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fi dzat, dan wahdaniyat fil af'al. Namun untuk melengkapi kajian tentang wahdaniyatnya Allah, kemarin kita sudah merujuk atau membagi dari wahdaniyat fil af'al itu larinya kemana atau tujuannya apa. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas 2 poin dari wahdaniyat fil af'al, yaitu wahdatul wujud dan wahdatul ma'bud. Wahdaniyat fil af'al, mungkin saya ulas kembali ya biar mudah dipahami. Wahdatul fil af'al itu kita sudah bagi poinnya menjadi wahdatul wujud. Ini sudah kita bahas kemarin. Yang kedua wahdatul ma'bud, dan yang ketiga sekarang wahdatul matlub. Mungkin sekalian yang terakhir itu adalah wahdatul maqsud. Setelah kita mendalami bahwa dan sudah kita temui hasil dari penelitian kita sebagai seorang yang berakal, bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, baik esa di zatnya, esa di sifatnya, dan esa di af'alnya atau ciptaannya, maka kita menemukan bahwa benar Tuhan itu esa. Oleh karena itu, karena Dia Tuhan dan kita sebagai ciptaannya, maka kewajiban kita sebagai makhluknya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari ibadah ini, apa yang Allah perintahkan kemarin sudah kita bahas, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang.
itu wajib kita kerjakan, wajib kita tinggalkan. Apa yang Allah perintahkan, wajib kita kerjakan. Apa yang Allah larang, wajib kita tinggalkan. Atau wajib kita jauhi. Supaya kita menjadi orang yang benar-benar menjadi hamba atau abdinya Allah yang beribadah mutlak karena Allah. Oleh karena itu kita bahas di poin yang ketiga. Artinya tidak ada dari ibadah kita yang kita harapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah tidak ada pengharapan kita. Dari sholat kita, dari ibadah kita, dari saum kita, kita berharap hanya kepada Allah. Jangan sampai dari ibadah kita berharap kepada manusia. Lalu gimana misalkan kita sebagai orang yang tidak punya berharap kepada orang yang kaya, kita sebagai bawahan kita berharap kepada atasan, kita sebagai rakyat kita berharap kepada pemerintah atau penguasa. Itu bukan berharap kepada zatiyahnya, kepada orangnya, tapi menyimpan harapan mereka dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan amanah kepada mereka. Orang miskin berdoa kepada Allah semoga orang yang kaya terbuka hatinya untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar zakat atau memberikan sebagian rezekinya hak pada fakir dan miskin. Dan kita sebagai rakyat berdoa kepada Allah semoga para penguasa, para pemerintah itu amanah dalam menjalankan tugasnya, dalam memegang amanah suara kita yang berikan kepada mereka. Kita sebagai bawahan berharap kepada Allah agar atasan kita memberikan perintah, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan tugas kita yang kita emban. Itu yang dimaksud dengan matlub, artinya harapan hanya kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Kemarin sudah kita bahas tentang di surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang membohongkan agama? Gitu kan. Yang kemarin kita bahas itu fawailul lil musallin. Artinya kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Yang sholatnya dalam sholatnya sahun. Dan dalam sholatnya dia ria. Artinya ria itu dia ingin terpuji oleh manusia. Artinya dia punya harapan bahwa apa yang dia kerjakan itu dipandang oleh manusia. Ingin dipandang sebagai orang baik, ingin dipandang sebagai orang yang kaya, ingin dipandang sebagai orang yang pintar, ingin dipandang sebagai orang yang bijak. Dan itu adalah harapan dia kepada makhluk. Dan kalaupun kita berharap kepada makhluk, apa yang bisa makhluk lain berikan kepada kita? Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, yang punya ujroh atau yang punya pahala Allah, lalu kita berharap kepada manusia. Sejauh mana harapan kita kepada manusia? Manusia itu sama lemah. Sehingga manusia itu, kalaupun semua perilaku yang Allah kerjakan atau yang kita kerjakan, semua perilaku yang kita kerjakan, yang kita perbuat, itu hasil dari af'alnya Allah. Bahkan kita bergerak sedikit pun itu hasil dari af'alnya Allah. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semua yang Allah gerakan, semua Allah ciptakan. Lalu kita berharap kepada sama-sama sang pencipta, sama-sama yang diciptakan oleh Allah. Lalu apa fungsi kita? Kita diposisikan dalam posisi la haula wala quwata. Kita tidak punya daya, kita tidak punya upaya, sehingga di ujungnya illa billahil aliyyil azim. Kecuali kepada Allah kita berharap. Kita tidak mampu, misalkan kita sebagai orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi, berharap kepada Allah untuk supaya Allah memberikan rezeki yang lebih. Jangan pernah berharap kepada orang kaya. Mending misalkan kalau kita berharap kepada orang kaya, lalu orang kaya tersebut mempunyai kepekaan sehingga dia memberikan atau memenuhi kewajibannya. Ini sudah berharap kepada orang kaya,
atau kepada orang lain, lalu dia tidak peka terhadap kewajibannya dia sendiri. Rugi 2 kali kita. Begitupun kita beribadah, kita sholat, kita berbuat baik, berbuat amal soleh, kita berharap supaya ada penilaian dari manusia. Mending orang manusia tersebut atau orang lain tersebut memberikan penilaian positif terhadap kita. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Sudah kita beramal soleh, ingin dipuji oleh orang lain, berharap kepada orang lain memberikan penilaian terhadap kita, dan hasil dari penilaiannya ternyata negatif, akhirnya rugi 2 kali kita. Ibadah kita sudah jelas tidak diakui oleh Allah karena mempunyai sifat riya. Dari manusia itu tidak punya penilaian, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buah amal kita kahabaan mansuro, seperti seperti abu yang diterbangkan ke udara. Itu Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Sirajul Talibin jilid pertama, bahwa amal kita, semua perbuatan kita yang disimpan hanya berharap kepada manusia atau harapannya kepada makhluk Allah, itu kehabaan mansuro, seperti abu yang dibuang ke udara. Selain daripada tidak ada manfaatnya, itu tidak ada faidahnya. Apa faidah orang membuang abu di udara? Selain daripada tidak ada manfaat, juga malah akan menimbulkan madarat. Demikian halnya kalau kita beribadah kepada Allah dan berharap ada penilaian dari manusia, itu seperti kita membuang-buang waktu, membuang-buang usia, dan membuang-buang tenaga. Apalagi kalau materi. Kita sedekah, sudah mengeluarkan uang dan berharap ada penilaian dari orang lain, itu rusaklah semua amaliyah kita. Kita sholat ingin punya penilaian dia sebagai seorang yang takwa, seorang yang alim, ahli ibadah dan sebagainya, hancurlah ibadah kita. Kalau hanya punya harapan terhadap orang lain, berharap orang lain punya penilaian terhadap kita. Lalu kalau kita kembalikan lagi, apa yang kita harapkan dari manusia yang lemah ini? Kita berharap ke sesama makhluk dengan harapan bisa seperti Allah memberikan pahala kepada kita. Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana misalkan kalau orang ingin bertemu Allah dan berharap seseorang bisa mempertemukan dia dengan Allah? Itu seperti tadi, kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin menuju jalanmu, utuslah orang yang membawa diriku untuk menuju jalanmu. Nanti Allah akan berikan jalan. Seperti janji Allah itu dalam semua hal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu dalam setiap hal. Ketika kita kesulitan, ya Allah saya berharap kepadamu, kasihlah jalan keluar. Hasil dari takwa itu Allah berikan. Seperti yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Makhraja yang Allah berikan kepada nabi terdahulu itu dinamakan mukjizat. Makhraja yang diberikan kepada para aulia Allah itu namanya ma'unah. Makhraja yang diberikan kepada mukmin salihin, makhraja yang diberikan kepada aulia, para wali Allah itu namanya karomah. Sementara makhraja yang diberikan kepada mukmin muttaqin salihin dinamakan ma'unah. Karena ketakwaan Allah, karena ketakwaan Nabi Musa terhadap Allah, ketika dia dikejar Fir'aun, maka Allah berikan jalan keluar untuk dan menyuruh Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke lautan. Sehingga Laut Merah pada waktu itu kalau di Al-Quran dinamakan Laut Qaljum. Di tafsir surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa yang dimaksud Laut Merah ketika yang menenggelamkan Fir'aun itu adalah Laut Qaljum. Maka Allah berikan jalan keluar. Musa pukulkan tongkatmu terhadap laut. Maka terbelahlah laut itu dan Nabi Musa bisa dengan selamat menyeberangi lautan. Nabi Ibrahim karena ketakwaan kepada Allah, ketika dibakar oleh Raja Namrud, Allah selamatkan. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Itu hasil dari ketakwaan, maka Allah berikan jalan keluar. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang Allah berikan seperti
kita ketahui banyak para asatid, para kiai, para ulama menceritakan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Begitupun yang Allah berikan kepada wali-walinya Allah. Begitupun yang Allah berikan kepada mukmin salih, orang-orang yang soleh. Jadi kalaulah ingin kita mendapatkan jalan keluar dari Allah, maka bertakwalah. Jangan punya harapan kepada makhluk lain kecuali harapan kepada Allah. Dan kalaupun ada harapan lain kepada makhluknya Allah, itu berarti kita bukan berharap kepada zatiyahnya, tapi menyimpan harapan semoga harapan itu sampai kepada Allah. Contoh, kita berharap ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan dengan syafaatnya itu mudah-mudahan kita, sudah pasti kita diselamatkan dari siksanya Allah. Itu bukan berharap kepada zatiyahnya, tapi berharap kepada orang supaya yang lebih dekat kepada Allah. Karena kita merasa jauh kepada Allah, maka berharap kepada orang yang lebih dekat kepada Allah untuk menyampaikan apa-apa yang kita harapkan, agar doa itu lebih cepat didengar. Kalau istilah mungkin di organisasi Nahdlatul Ulama itu disebut tawasul. Artinya ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah itu melewati para solihin, para anbiya, para sahabat dan sebagainya. Ya misalkan logika sederhananya gini. Kalau kita ingin bertemu seorang presiden misalkan atau seorang raja, tapi kita tidak punya kenalan di istana tersebut, itu sangat susah. Tapi kalau kita punya kenalan di istana tersebut, ingin bertemu presiden atau raja itu mungkin bisa dipermudah. Tolong jembatani saya untuk bisa bertemu dengan presiden. Intinya seperti itulah logikanya. Jadi kalau kita berharap ingin bertemu dengan Allah, sementara jiwa kita dan ruh kita sangat kotor dengan dosa-dosa yang kita perbuat, lalu kita berharap kepada orang yang suci atau orang yang dekat kepada Allah untuk menuntun kita menuju jalan Allah. Itu namanya menyimpan harapan, bukan berharap. Nah itu mungkin yang dimaksud dengan wahdatul matlub. Jadi intinya jangan pernah berharap sedikit pun terhadap makhluk. Karena makhluk tidak punya apa-apa. Tadi kita sudah singgung la haula wala quwata. Semua makhluk itu ada dalam posisi la haula wala quwata. Tidak punya kemampuan dan tidak punya daya upaya. Kemampuan manusia itu Allah yang memberikan kemampuan. Upaya manusia itu Allah yang memberikan upaya. Iradah Allah yang disampaikan melalui dia atau melalui orang tersebut atau melalui makhluk tersebut. Itu adalah upaya Allah. Gerak kita itu Allah yang atur. Lalu kita sama-sama digerakkan oleh Allah, sama-sama diberi upaya oleh Allah. Kita berharap kepada zat atau makhluk yang sama posisinya dengan kita. Itu salah besar. Maka di surah Al-Imran itu dijelaskan wala tahinu wala tahzanu wa antal a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, kalaulah kalian punya permasalahan, punya beban hidup, punya keinginan, jangan bersedih, jangan takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa. Dan kalian itu sudah diberikan posisi yang tertinggi oleh Allah sebagai makhluknya Allah. Maka Allah akan berikan semua kebutuhanmu. Karena kalau kita berbicara tentang kehidupan di muka bumi ini, Allah tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah akan berikan apa yang kamu butuhkan. Karena yang kita inginkan itu tidak sesuai apa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita saat ini menginginkan misalkan menjadi orang kaya. Padahal kata Allah kamu butuh sehat bukan butuh kaya. Maka Allah berikan kesehatan. Jadi istilahnya Allah akan memberikan apa yang kamu butuhkan bukan apa yang kamu inginkan. Sehingga kalau kita kata Allah ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, gitu kan? Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa bila mana Allah berkata
pakai domir mutakalim wahdah, artinya hanya satu Allah. Ud'uni, bukan ud'una, atau da'auna, bukan na. Kalau na itu berarti ada sambungan, ada kerja orang lain agar ciptaan tersebut atau perilaku tersebut itu ada sambungan dengan kerja orang lain. Contoh seperti kemarin yang sudah kita bahas, wa khalaqnal insana dha'ifa wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus sekarang ada kalimat ud'uni, mintalah kepadaku. Artinya itu jangan pernah kaitkan permintaan itu kepada orang lain. Jangan pernah berharap permintaan itu kepada orang lain. Mintalah kepada Allah, karena apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan ada di Allah. Ingin kaya? Allah Maha Kaya. Ingin kekuasaan? Allah Maha Raja. Ingin kepangkatan? Allah yang mempunyai. Jadi apa yang kita butuhkan ada di Allah. Lalu kita berharap kepada manusia, dhaif sekali kita, lemah sekali kita. Oleh karena itu mungkin dari mulai saat ini, dari mulai sekarang, kalaupun itu sudah terlanjur, kita perbaiki dari sekarang. Jangan pernah berharap kepada manusia. Kalau menyimpan harapan boleh, tapi jangan pernah berharap. Karena makhluk, apalagi manusia, sekuat apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, tetaplah makhluk Allah. Punya kelemahan dan ada dalam posisi yang sama, yaitu la haula wala quwata. Tidak punya daya dan tidak punya upaya. Siapa yang menggerakkan? Illa billah, kecuali Allah. Kecuali kepada Allah. Kita berharap apa yang Allah, af'al Allah yang terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan af'alnya Allah itu apa yang Allah ridhoi. Jangan sampai kerja kita, gerak kita itu ada dalam murkanya Allah. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi sekali lagi, dari mulai saat ini jangan pernah berharap kepada manusia setinggi apapun pangkatnya. Kalau menyimpan harapan boleh. Kalau berharap kepada manusia, apalagi ingin diberikan pahala oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, itu menurut saya dan menurut para ulama, menurut para ulama itu bukan jalan yang terbaik dan pasti akan menjadikan seseorang itu menjadi terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Artinya dia akan menuhankan harapan tersebut. Itu yang dimaksud dengan wahdatul matlub. Karena wahdatul matlub ini berkaitan erat dengan wahdatul maksud, maka kita langsung ke poin yang terakhir. Dan mudah-mudahan ini, dan insya Allah ini video terakhir tentang pembahasan sifat wahdaniyatnya Allah. Jadi sahabat, yang dimaksud dengan wahdatul maksudnya, wahdatul maksud tersebut adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan atas dasar perintah yang ada di sini. Itu kan yang tadi yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan, dan kita berharap kepada Allah dari hasil ini, dari hasil kerja keras kita, ibadah kita, meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, itu hasil kerja keras kita, dan kita berharap hanya kepada Allah yang memberikan pahala. Lalu jangan sampai berhenti di sini, karena kita akan punya tujuan. Jangan sampai tujuan itu hancur di tengah jalan. Kita berharap kepada Allah, tapi tujuan kita tidak sampai. Dan maka dari hal ini terakhir dari pembahasan tentang wahdaniyat ini, jangan pernah punya tujuan lain dalam hidup kecuali Allah. Maka kata Imam Ghazali, barang siapa orang yang mendalami tentang 3 makna, 3 kalimat, maka dia dipastikan akan selamat. Pertama, minallah, alallah, ilallah. Artinya, dari mana kamu berasal? Maka jawabnya minallah, dari Allah.
Kita diciptakan dari sperma, kita diciptakan dari tanah. Terus kita bisa bergerak, kita bisa melihat, kita bisa berjalan. Itu dari Allah. Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan daya kita, dan Allah yang memberikan upaya kita. Gitu kan? Nah, terus tujuan kamu diadakan oleh Allah itu apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah ma'bud wa ma khalaqul jinna wal insa illa, gitu kan? Bila mana kalimah manfi di awal terus di ke depannya ada kalimah illa, berarti kalimat tersebut menjadi musbat. Kalau menurut ilmu nahwu artinya menjadi tetap. Maksudnya kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk main-main di dunia ini. Di dalam Syarah Safinah dijelaskan, ad-dunya lil alim wal muta'alim. Dunia itu untuk orang yang mengajar dan untuk orang yang mau belajar. Untuk orang yang mengajar, belajar, dan orang yang mau belajar. Bukan hanya kemauan, tapi dia mau belajar. Artinya ketika dia tidak mampu mengetahui itu, dia mau mempelajari itu. Wa ghairuhu hammazun. Selain daripada orang yang memberikan pelajaran dan orang yang belajar, hammazun. Hanya lalat hijau, hanya seekor lalat yang hanya mengganggu dan menebarkan penyakit. Jangan kita ada dalam posisi itu. Jangan kita ada di posisi yang ketiga. Atau ada sebuah hadis yang menyatakan, kun aliman, au muta'aliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun khomisan, bahwa hammazun. Jadilah kamu itu orang yang memberikan ilmu. Apapun ilmumu yang bermanfaat dan akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah, sampaikan. Balighu walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Apa yang kamu ketahui, sampaikan. Kalau tidak mampu seperti itu, au muta'aliman, jadilah pendengar setia. Jadilah pendengar ilmu. Jangan sampai kita mengajar tidak mampu, belajar pun tidak mau. Atau au muhibban, jadilah orang yang cinta terhadap ilmu. Karena dengan cinta kita akan mengusahakan supaya kecintaan kita sampai. Kun aliman au muta'aliman au muhibban. Wala takun khomisan. Jangan sampai kita menjadi posisi yang kelima. Cinta terhadap ilmu tidak. Mendengarkan tidak. Menjadi orang yang memberikan ilmu tidak. Maka posisi kita akan di posisi yang terakhir, yaitu hammazun. Hammazun itu seperti tadi, lalat merah, hanya menebar penyakit. Diam di sini tidak manfaat, justru menebarkan kebencian, menebarkan teror, menebarkan fitnah, dan menebarkan ketidakmaslahatan di lingkungan. Diam di sini tidak menjadi manfaat, diam di sini tidak menjadi manfaat, itulah hammazun. Jangan kita posisi seperti itu. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu posisi hidupnya mau seperti apa dan mau kemana. Sementara Allah sudah menyatakan bahwa tugas kita cuma ibadah. Apakah, awas, jangan sampai punya persepsi ibadah itu hanya diam di masjid, sholat, baca Quran. Itu pemikiran yang sempit. Karena ibadah itu kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang berhubungan langsung dengan Allah, sementara ibadah ghair mahdoh hubungan yang dengan manusia. Kita mencari nafkah ibadah. Ketika kita berangkat pagi untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, niatan ibadah. Dan niatan kita menunggu sholat intidor Rasulullah pada sholat. Menunggu sholat duhur setelah sholat subuh, diisi waktu dengan mencari nafkah. Itu ibadah. Kita menolong orang lain, ibadah. Kita mengajar, ibadah. Kita belajar, ibadah. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, niatan ibadah. Berilah niat ibadah. Awali dengan niat. Niatnya ibadah. Nah, jangan sampai niat ibadah ini rusak karena niat kita ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, ingin dihargai oleh manusia.
rusaklah niat itu. Sehingga maksud dan tujuan dari kerja kita pun hancur. Karena tujuan kita sudah hancur, karena pengharapannya berarti maksud dan tujuannya kita hanya berharap manusia mengagungkan kita, berharap kita hanya dihargai oleh manusia, diberi pujian oleh manusia. Udah sampai situ tujuannya. Sehingga tidak sampai kepada Allah. Dan yang ketiga, ilallah, kita akan pergi dan akan menghadap Allah. Jangan sampai kita menghadap Allah kita tidak punya apa-apa karena sudah hancur dan rusak di perjalanan. Kita beribadah, ya kita beribadah, sholat, puasa. Jangan sampai hal itu karena pengharapan yang salah dan karena pencapaian yang salah, tujuannya pun menjadi salah. Sehingga ketika akhir ending dari perjalanan kita yaitu surga dan neraka, bentuk dari keadilan Allah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kata Allah, ketika kamu sholat berharap pujian dari orang lain, pintalah kepada orang yang memuji tersebut. Karena kau ibadah bukan karena aku, kata Allah. Jadi maksud tujuan kita atau ending atau akhir dari perjalanan kita itu adalah Allah. Jadi kalau Ustadz Yusuf Mansur dulu pernah masyhur dengan kata Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Intinya, artinya berarti kita mulai perjalanan dari Allah. Dan kita akan meneruskan perjalanan ini untuk Allah. Dan akhir dari perjalanan ini kepada Allah. Lalu apa yang menjadi kebanggaan kita? Gitu kan? Akhir dari tujuan itu Allah. Dan yang mempunyai semuanya Allah. Kita mungkin sekarang diberikan kekayaan, tidak menutup kemungkinan dalam waktu sekejap Allah cabut kekayaan tersebut. Nah itu mungkin sahabat yang menjadi pembahasan tentang wahdatul matlub dan wahdatul maksud. Kita simpulkan dari awal bahwa dari esanya Allah, dari maha esanya Allah, semoga dan harus, dan kita harus berusaha belajar untuk kita mengesahkan Allah dalam kehidupan dan bisa mengimplementasikan dari hasil mengetahui kita bahwa Allah Maha Satu, maka apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Dan apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Supaya bagaimana? Supaya kita sampai kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita dapatkan menjadi pemicu kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat bagi semua kaum muslimin wal muslimat. Dan kalaupun ada salah-salah kata, mohon maaf, itu mutlak dari kebodohan saya, mutlak dari kesalahan saya. Kalaupun ada saran dan kritik, tidak lupa kami mengingatkan dan mengajak kepada ikhwan semua untuk memberikan penilaian atau memberikan kritik dan saran di komentar, dan mudah-mudahan itu menjadi motivasi dan sekaligus menjadi evaluasi bagi saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.